Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya Muhammad Akmal Meza dengan NIM 014 akan menjawab tugas ataupun pertanyaan yang telah tersedia, yaitu mengenai langkah-langkah mengimplementasi insert di awal untuk circular linked list. Oke, sebelum ke jawabannya, yaitu apa aja sih atau apa sih circular linked list itu? Circular linked list adalah jenis linked list yang dimana node ini tuh yang terakhir menunjuk kembali ke node pertama, lalu membentuk lingkaran. Lalu pada tugas ini kita diminta untuk mengimplementasikan fungsi insert, front, dalam kurung, dan tutup kurung yang menambahkan node baru di awal circular linked list ini. Oke, baik, langsung saja ke langkah-langkahnya. Oke, yang pertama, untuk membuat node baru, kita di sini membuat node baru dengan nilai yang diberikan. Lalu, selanjutnya, untuk menangani kasus linked list kosong. Jika linked list kosong, node baru ini akan menjadi head ataupun bagian utama yang ada di atas yang menunjukkan ke dirinya sendiri. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan node di awal. Lalu jika linked list ini tidak kosong, node baru akan ditambahkan di awal. Dan node yang terakhir ini pun akan menunjuk ke node baru tersebut. Lalu selanjutnya kita menampilkan linked list. Untuk memverifikasi hasil, kita menggunakan fungsi display buka tutup kurung, lalu menampilkan semua node dalam linked list secara berurutan. Yaitu selanjutnya contoh outputnya yaitu sebagai berikut ya. Selanjutnya adalah mengimplementasi delete di akhir untuk double linked list. Sebelum ke jawabannya, yaitu kita harus tahu nih double linked list itu apa. Double linked list itu adalah linked list di mana setiap node memiliki dua pointer. Yang satu menunjukkan ke node berikutnya atau next, dan yang satu menunjukkan ke node sebelumnya atau prev. Pada tugas ini kita diminta untuk mengimplementasikan fungsi delete end yang menghapus node terakhir dari double linked list. Caranya ataupun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yaitu kita menuliskan ataupun menangani kasus linked list yang kosong. Jika linked list kosong, program akan menampilkan pesan bahwa linked list kosong. Itu yang selanjutnya adalah menangani kasus satu node. Jika linked list hanya memiliki satu node, node tersebut akan dihapus dan head diatur menjadi 0. Selanjutnya, menghapus node terakhir. Jika linked list memiliki lebih dari satu node ini, maka node terakhir akan dihapus dan pointer next dari node yang sebelumnya diatur menjadi 0. Oke, yang terakhir yaitu kita untuk menampilkan linked list. Fungsi untuk menampilkan linked list setelah operasi delete yaitu sebagai berikut. Oke, selanjutnya adalah bagian tugas 3, yaitu mengimplementasi reverse pada double linked list. Nah, pada tugas ini kita diminta untuk mengimplementasikan fungsi reverse.
yang membalik urutan node dalam double linked list. Kita langsung saja untuk ke jawabannya, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Itu kita menggunakan pointer sementara. Kita menggunakan pointer temp untuk menyimpan node sebelumnya sambil mengubah arah pointer next dan pref dari setiap node ini. Lalu berikutnya kita membalikan pointer. Kita membalikan pointer di setiap node yang akan menunjuk ke node sebelumnya sebagai next dan node berikutnya yaitu sebagai pref atau yang menunjuk sebelumnya. Itu selanjutnya adalah untuk mengatur head baru. Nah, untuk head baru ini setelah semua node dibalik, head akan diatur ke node terakhir atau yang sekarang menjadi node pertama. Oke, baik. Yang terakhir kita untuk menampilkan linked list. Untuk menampilkannya yaitu fungsi, kita masukkan fungsi display forward, tutup dan buka dan tutup kurung. Display forward ini digunakan untuk menampilkan linked list setelah operasi reverse, yaitu berikut adalah contoh-contoh ataupun hasil outputnya. Oke, silakan dilihat. Oke, selanjutnya kita menuju ke tugas 4, yaitu membuat menu interaktif. Nah, pada tugas ini kita ataupun saya diminta untuk membuat program berbasis menu yang memungkinkan pengguna kita ini untuk melakukan berbagai operasi pada double linked list seperti insert, delete, search, reverse, dan menampilkan linked list. Oke, langsung saja untuk fitur menu itu ada node di awal. Tapi sebelumnya ini adalah kode-kodenya. Itu fitur menunya yaitu ada insert node di awal, yaitu untuk menambahkan node baru di awal linked list. Lanjutnya insert node di akhir, menambahkan node baru di akhir linked list. Itu ada delete node pertama, yaitu menghapus node pertama dari linked list. Selanjutnya ada delete node terakhir, yang dimana node terakhir itu dihapus dari linked list. Itu selanjutnya cari elemen tertentu untuk mencari node dengan nilai tertentu dalam linked list. Selanjutnya ada hitung jumlah node, menghitung jumlah node ini dalam linked list. Itu selanjutnya ada reverse linked list, dimana untuk membalik urutan node dalam linked list. Selanjutnya ada tampilkan linked list, yang dimana tampilkan linked list ini untuk menampilkan semua node dalam linked list. Dan yang terakhir ada keluar, yaitu untuk mengakhiri program. Nah, untuk cara programnya yaitu program menggunakan struktur switch atau cache untuk memproses pilihan pengguna. Lalu setiap operasi insert, delete, search, dan lain-lain itu diimplementasikan dalam fungsi terpisah, yaitu selanjutnya pengguna dapat memilih operasi yang diinginkan hingga memilih untuk keluar. Itu kita bisa melihat contoh outputnya. Oke, baik. Kesimpulannya, dengan implementasi ini kita telah berhasil membuat program yang dapat mengelola berbagai jenis linked list dengan operasi dasar seperti insert, delete, search, dan reverse. Program berbasis menu memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengontrol dan memanipulasi linked list sesuai kebutuhan. Oke, terima kasih dari saya. Dadah.